Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Perkenalkan, nama lengkap saya Lentis Irianto Isilado, NIM 2423812055. Kali ini saya akan membawakan materi ekologi hutan tentang pengertian dan ruang lingkup ekologi dan ekologi hutan. Pengertian, latar belakang ekologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Istilah ekologi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos, rumah atau tempat hidup, dan logos atau ilmu. Pengertian ekologi hutan. Ekologi hutan adalah cabang ekologi yang mempelajari hubungan antar organisme di dalam hutan dengan lingkup fisik sehingga membentuk suatu ekosistem. Ruang lingkup ekologi dan ekologi hutan. Ruang lingkup ekologi, individu, populasi, komunitas, ekosistem, biofer. Ruang lingkup ekologi hutan, individu pohon, populasi pohon, komunitas hutan, ekosistem hutan, landscape hutan. Contoh penerapan, contoh hasil penelitian. Penelitian menunjukkan bahwa interaksi faktor biotik dan abiotik menentukan struktur vegetasi, produktivitas hutan, serta keberlangsungan keanekaragaman hayati. Neliti tambah plus 1, manfaat, dasar pengelolaan hutan lestari, mendukung konservasi keanekaragaman hayati, membantu mitigasi perubahan iklim. Kesimpulan, ekologi mempelajari hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekologi hutan berfokus pada interaksi seluruh komponen penyusun ekosistem hutan. Pemahaman ekologi hutan sangat penting dalam pengolahan hutan yang berkelanjutan. Kita masuk pada materi kedua, pengertian dan ruang lingkup ekosistem serta tipe-tipe ekosistem. Pengertian, latar belakang, ekosistem merupakan kesatuan antar makhluk hidup, biotik, dan lingkungan tak hidup, abiotik, yang saling berinteraksi membentuk suatu sistem kehidupan. Ruang lingkup ekosistem. Ruang lingkup, komponen biotik, tumbuhan, hewan, mikroorganisme, komponen abiotik, air, tanah, cahaya, suhu, udara, interaksi antar komponen, aliran energi, dan daur materi. Yang berikut, tipe-tipe ekosistem, jenis ekosistem, ekosistem darat, hutan hujan tropis, savana, padang rumput, gurun, ekosistem perairan, tawar, danau, sungai, rawa, ekosistem laut, pantai, mangrove, terumbu karang, laut dalam, ekosistem buatan, sawah, waduk, kebun. Contoh penerapan, contoh hasil penelitian pada ekosistem mangrove menunjukkan bahwa hubungan antar vegetasi, tanah, air, dan organisme menjaga stabilitas pantai serta menjadi habitat berbagai jenis biota. Kesimpulan, ekosistem merupakan kesatuan antar komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi. Ruang lingkup ekosistem meliputi organisme, lingkungan, aliran energi, dan daur materi. Tipe ekosistem terdiri atas ekosistem darat, perairan, laut, dan buatan yang memiliki karakteristik berbeda. Kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu ekosistem darat dan ekosistem perairan. Pengertian, ekosistem darat terestrial merupakan ekosistem yang berkembang di wilayah daratan dan dipengaruhi oleh iklim, suhu, curah hujan, tanah, serta vegetasi. Jenis dan situasi ekosistem darat. Jenis ekosistem darat, hutan hujan tropis, hutan musim, savana, padang rumput, gurun, tundra. Pengertian ekosistem perairan. Ekosistem perairan merupakan ekosistem yang media utamanya adalah air dan dibedakan menjadi perairan tawar serta perairan laut. Situasi penelitian ekosistem perairan. Penelitian pada ekosistem mangrove menunjukkan bahwa mangrove berfungsi sebagai pelindung pantai, habitat biota, serta penyerap karbon. Kesimpulan, ekosistem darat dipengaruhi oleh iklim, tanah, dan vegetasi. Ekosistem perairan terdiri atas perairan tawar dan laut
dengan karakteristik yang berbeda. Kedua ekosistem memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan keanekaragaman hayati. Kita masuk pada materi yang keempat, yaitu konsep organisme pada tingkat populasi. Pengertian populasi merupakan kumpulan individu dari spesies yang sama yang hidup pada tempat dan waktu tertentu serta saling berinteraksi. Karakteristik populasi meliputi ukuran populasi, kepadatan populasi, pola penyebaran, struktur umur, natalitas, kelahiran, mortalitas, kematian, dinamika populasi, faktor mempengaruhi kelahiran, kematian, imigrasi, emigrasi. Contoh hasil penelitian, situasi dari jurnal penelitian vegetasi hutan menunjukkan bahwa spesies dengan jumlah individu tertinggi memiliki peluang lebih besar untuk mendominasi komunitas dan memengaruhi struktur hutan. Kesimpulan, populasi adalah kumpulan individu sejenis yang hidup di tempat dan waktu tertentu. Karakteristik populasi meliputi ukuran, kepadatan, distribusi, natalitas, mortalitas, dan struktur umur. Konsep populasi penting dalam pengolahan hutan dan konservasi sumber daya alam. Kita masuk pada materi yang kelima, interaksi antar spesies dalam populasi. Pengertian, interaksi antar spesies adalah hubungan antar dua atau lebih spesies yang hidup pada habitat yang sama dan saling memengaruhi keberlangsungan hidup masing-masing. Bentuk interaksi antar spesies, jenis-jenis interaksi, mutualisme, komensalisme, parasitisme, predasi, kompetisi, amensalisme. Situs dari jurnal penelitian pada ekosistem hutan tropis menunjukkan bahwa pohon-pohon saling berkompetisi mempengaruhi oleh cahaya, air, dan unsur hara. Sebaliknya, jamur mikroza membentuk hubungan mutualisme dengan akar pohon sehingga menimbulkan penyerapan unsur hara. Manfaat interaksi antar spesies. Hubungan antar spesies berperan dalam menjaga keseimbangan populasi, meningkatkan keanekaragaman hayati, dan menjaga kestabilan ekosistem hutan. Kesimpulan, interaksi antar spesies merupakan hubungan yang saling memengaruhi antar organisme dalam suatu ekosistem. Bentuk interaksi meliputi mutualisme, komensalisme, parasitisme, predasi, kompetensi, dan amensalisme. Interaksi tersebut berperan penting dalam menjaga keseimbangan populasi dan kelestarian ekosistem. Kita masuk pada materi yang keenam, bentuk pertumbuhan tanaman hutan. Pengertian, bentuk pertumbuhan, ground form, adalah karakter morfologi tumbuhan yang menunjukkan cara tumbuhan tumbuh dan beradaptasi terhadap lingkungan. Bentuk pertumbuhan tanaman hutan, jenis-jenis, pohon, tiang, pancang, semai, perdu, liana, epifit, tumbuhan bawah, herbal atau paku-pakuan. Situasi dari jurnal penelitian analisis vegetasi di hutan tropis menunjukkan bahwa pohon mendominasi lapisan tajuk, sedangkan semai, pancang, dan tumbuhan bawah mendominasi lapisan bawah hutan sebagai proses regenerasi alami. Manfaat bentuk pertumbuhan. Bentuk pertumbuhan digunakan untuk menilai struktur vegetasi, tingkat regenerasi, serta kondisi kesehatan suatu kawasan hutan. Kesimpulan, bentuk pertumbuhan tanaman hutan merupakan cara tumbuhan tumbuh dan beradaptasi dengan lingkungannya. Bentuk pertumbuhan meliputi semai, pancang, tiang pohon, perdu, liana, epifit, dan tumbuhan bawah. Informasi bentuk pertumbuhan sangat penting dalam analisis vegetasi, inventarisasi hutan, dan pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Materi yang ketujuh atau yang terakhir, arsitektur hutan. Pengertian arsitektur hutan. Arsitektur hutan adalah susunan atau struktur vegetasi hutan yang terbentuk dari penyebaran pohon secara vertikal dan horizontal. Struktur ini memengaruhi masuknya cahaya, sirkulasi udara,
dan habitat satwa. Komponen arsitektur hutan, komponen utama, struktur vertikal, lapisan emergen, kanopi, bawah kanopi, semak dan tumbuhan bawah, struktur horizontal, sebaran pohon, kerapatan tegakan, diameter dan tinggi pohon. Situasi dari jurnal, penelitian pada hutan hujan tropis Indonesia menunjukkan bahwa hutan primer memiliki stratifikasi tajuk yang lengkap sehingga mampu menyediakan habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna. Manfaatnya, arsitektur hutan berfungsi untuk menjaga kestabilan mikroklimat, mendukung regenerasi alami, menyediakan habitat satwa liar, menyerap karbon, dan menjaga keseimbangan ekosistem. Kesimpulan, arsitektur hutan adalah susunan vegetasi secara vertikal dan horizontal dalam suatu ekosistem hutan. Stratifikasi tajuk dan struktur tegakan menentukan kondisi mikroklimat, regenerasi, serta keanekaragaman hayati. Arsitektur hutan menjadi dasar penting dalam inventarisasi, konservasi, dan pengelolaan hutan lestari.